Oke bro, kembali lagi di channel Cundip No Om, channel yang isinya campur-campur asal tidak ngawur. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa dipadamkan loncengnya. Halo bro, balik lagi di channel Cundip No Om. Kali ini gue mau ngasih berbagi ya cara untuk pencampuran dedek dengan si pakan ini ya, ini pakan jadi ya, cuman ininya tinggi banget nih, proteinnya tinggi. Jadi gue pakai pur 511 dari Pokpan, dimana di sini gue udah sediain namanya ember ya, aku sebut ember lah. Ini nanti gue masukin ke sini nanti untuk pencampurannya, perbandingan seperti apa. Nah, di sini ada gayung, di sini ada dedek, di sini ada pur Pokpan. Di sini kira-kira setengah kilo pur. Di sini 4 kilo dedek, 4 kilo dedek. Jadi gimana cara untuk pencampurannya? Oke, langsung aja. Sini kita pakai ini ya, apa namanya nih, pakai gayung. Jadi fungsinya ini sih sebenarnya sebagai ini aja sih, sebagai gue campur gini tuh, gue campur langsung biar nanti ketika ngambil makan itu gue nggak usah nyampur lagi ya, tinggal kasih doang. Nah, sebelum kalian beli yang namanya si dedek, jadi dedek itu ada dua. Dedek yang emang bener-bener dari sekam yang emang halus, dari dedek yang bener-bener memang ada campuran kalau kita bilang bekatul ya, bukan bekatul, apa namanya, serpihan-serpihan dari si beras itu sendiri ya. Di sini tuh gue lihat ada sih banyak banget ini. Emang kata orangnya ini dibilangnya dedek super. Nah, kenapa dibilang dedek super? Karena memang kandungan inian berasnya, biji berasnya banyak. Kalaupun emang kalian beli dedek itu kualitas, misalkan kualitas rendah, jadi dedek itu ada banyak tipe, jangan salah. Ada tipe yang bagus, biasanya itu sekitaran harga 5.000 di 6.000, dan ada dedek yang kelas bawah lah, kira-kira harganya 3.000 4.000. Nah, gimana ya cara untuk menyiasatin dedek itu biar yang tadi dedeknya kualitas bawah menjadi bagus? Jadi kalian tumbuk aja. Jadi kalau misalnya kalian beli itu, kalian tumbuk beras, jangan di blender ya. Kalau di blender itu kan nanti halus banget ya. Nanti dia ketika kena air, dia akan jadi kayak seperti tepung gitu. Karena gue udah pernah nyoba, nanti akan jadi seperti tepung. Nah, kalau jadi sudah tepung itu kesian nanti si bebeknya itu. Jadi kalau bisa ditumbuk aja, ditumbuk. Nah, nanti dicampurin, karena di sini juga kan nggak halus nih, ada butiran-butirannya dia gitu. Jadi kalau dia butiran itu kan dia lebih senang gitu. Kalau dia halus gitu nanti jatuhnya kayak tepung beras jadinya. Nah, gitu sih. Ini saran gue sih, kalau emang kalian misalkan beli dedek yang kualitasnya nggak begitu bagus sih, mendingan dicampur lagi aja. Karena kalau cuma dedek tok doang ini ya, nutrisinya juga kurang bagus. Karena dedek itu ya paling yang bikin bagus itu sebenarnya kan bekatulnya ya, bukan bekatul sih, pecahan beras ya, beras sama ari-ari beras. Jadi kan ini campur nih, ari-ari beras kulit yang bagian luar yang keduanya ya, dicampur bagian luar yang nomor satunya. Jadinya
jadilah seperti ini dedek gitu. Jadi kalian sih sebenarnya untuk dedek sih sebenarnya banyak gitu, karena gue kenapa gue bilang di dedek itu banyak tipenya, karena gue waktu itu pernah ketipu. Jadi ciri-ciri dedek yang bagus itu kalau dia dicemplungin air. Nah, untuk ngetahuin dia bagus atau enggak, ada butiran-butiran berasnya apa enggak, itu cemplungin ke air. Kalau cemplungin ke air dia ada yang jatuh seperti kayak pasir gitu, nah itu butiran beras namanya. Tapi kalau dia nggak ada, pure naik semua, nah itu paling cuma sekam sama ini beras arinya. Nah di sini sekitar setengah ini ya, setengah ember nih gue campurin dedek pur, jadi biar nanti nyampurnya rata gitu. Nah ini gue campur lagi nih, nah oke. Ini udah dimasukin semua bekatul dedeknya, terus purnya juga dimasukin, jangan semuanya, nanti kita guling-gulingin, terus kita campur, kita sisain dikit. Jadi ini buat nanti kalau ada yang belum merata gitu. Jadi kita tutup dulu ini, Oke, ini buat makan kita guling-gulingin aja sih, nggak usah diaduk-aduk, guling-gulingin aja gini. Jadi pokoknya intinya diguling-gulingin, nanti dimasukin lagi, nanti kita masukin lagi dikit-dikit ininya nih biar kecampur semua. Nah ini setelah diaduk-aduk, kita campurin lagi dikit-dikit lagi, jangan terlalu banyak banget ya, nah oke. Nah ini kita campurin dikit, kita tutup lagi, nah ini kita sisain juga, nanti kita terus begitu diaduk-aduk, sisain dikit, ambil segenggam, masukin lagi, diaduk lagi terus sampai si purnya ini habis dan di sini merata. Nah ciri-ciri meratanya itu seperti apa nanti gue kasih tahu. Sekarang kita putar-putar lagi. Oke, ini udah campur semuanya. Kita lihat di sini, kita ambil sampel ya, ambil sampel nih tengah nih. Nah, jadi kalau yang udah campur baik, nah nih dia ada nih butiran-butiran si purnya nih. Nah ini butiran pur nih banyak, udah banyak tuh. Ini butiran purnya udah banyak tuh, udah kecampur semua dengan baik. Jadi sebenarnya ini masih ada campuran lagi ya. Campurannya itu seperti spirulina, seperti tepung jangkrik. Kenapa gue bilang spirulina gitu? Karena di spirulina itu mengandung yang namanya protein, cuman dalam bentuk protein nabati. Protein nabatinya itu tinggi. Makanya kalau kita biasa main di ikan koi dengan warna-warna yang bagus, pasti pakan yang paling bagus itu ya pakan dengan spirulina. Harganya itu luar biasa, sekilonya aja bisa 50.000. Karena emang peletnya itu campuran spirulina. Nah kalau gue dulu biasa gue pakai spirulinanya itu gue larutin dulu dengan kental, baru dicampur ke ini si peletnya itu gitu. Kalau nanti kita pakai di pakan bebek, nanti dalam bentuk tepung itu kita campurin.
begitu juga si tepung jangkrik. Nah, bobot sendiri untuk pemakaian spirulina, tepung jangkrik, nah itu pemakaiannya hanya 2-3% dari bobot si dedek ini ya, dedek total pakai dedek dan dicampur dengan si purnya ini kita ambil 3%. Nah itu kita campurin. Itu gue pernah nyoba di ayam, itu pertumbuhannya bagus banget, proteinnya bagus banget. Karena protein yang paling bagus itu protein yang dengan kadarnya standar tinggi lah, jangan terlalu tinggi banget, tinggi itu mempercepat pertumbuhannya si bebek itu. Jadi sebenarnya di dedek itu udah ada proteinnya, cuman kan proteinnya tinggi, makanya itu gue campur si pur, campurnya pur ayam atau pur bebek itu gue campurin, jadi proteinnya biar naik. Kalau mau tambah lagi pakai tepung jangkrik dan spirulina. Pemakaiannya itu hanya sebesar 3% lah, 2-3%. Nah, ini sebenarnya udah kalau begini aja sebenarnya udah siap sih, tinggal kita kasih pakan aja, pakan ke si bebek gitu. Bebeknya juga udah langsung lahap ini makan ginian, seneng. Jadi gimana sih caranya? Nah, caranya itu tinggal tonton aja di video gue ini, cara untuk pencampurannya gitu. Nah, lebih bagus lagi minumannya itu ditambah inian ya teman, ditambah M4 untuk peternakan. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki pencernaan yang ada di perut si bebek. Jadi dengan protein yang tinggi, kalau pencernaannya si bebek itu kurang bagus, kurang baik, itu percuma aja. Tapi kalau pencernaannya si bebek itu bagus, udah diperbaiki, dan protein yang masuknya banyak, itu pertumbuhannya itu semakin besar, semakin baik gitu. Nah, seperti itulah. Oke, sekian dulu dari konten gue, cara untuk campurin dedek dengan pur, perbandingannya berapa, caranya seperti apa. Jangan lupa like and subscribe untuk ini menyemangati konten-konten gue yang akan gue bikin lagi. Nah, untuk kalian yang pengen bertanya, untuk kalian yang masih belum tahu, silahkan komen di bawah. Nanti bakalan gue bales ya, insya Allah gue bales. Tapi kalau udah terlalu banyak, gue ambil sampel beberapa gitu. Jadinya kalau ada yang mau nanya silahkan di komen. Oke, sekian dulu dari channel gue, channel Cindik No Om. Salam sehat semuanya.